Universitas Tigubang Semarang eksis sejak tahun 1968 dengan semua program studi terakreditasi. Unisbang sendiri berlokasi di ibu kota Jawa Tengah, yaitu Semarang, yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis IT entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan kepada mahasiswanya untuk beraktivitas. Unisbang saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi, yang salah satunya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan program studi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, D3 Keuangan Perbankan, dan program profesi akuntansi yang ditunjang dengan dosen yang berkompeten dan fasilitas yang memadai seperti bank mini, laboratorium, dan galeri investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Pratomo, saya dari Universitas Tigubang Semarang dengan NIM 1802720010 dari kelas D1 Audit Investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SEAK MM CA CPA. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai interogasi. Nah, pada video kali ini untuk pokok pembahasannya ada 3, yaitu yang pertama penjelasan umum, yang kedua langkah-langkah interogasi, dan yang ketiga ada non-verbal behavior. Baik, langsung saja ke pokok pembahasan kita yang pertama, yaitu penjelasan umum mengenai interogasi. Wawancara dan interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Banyak orang, termasuk profesional dalam bidang penyelidikan, mengacaukan istilah wawancara atau interview dengan istilah interogasi atau integration. Keduanya berbeda, baik tujuan maupun caranya. Nah, interogasi sendiri itu bersifat menuduh. Jadi seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Karena itu, pernyataan yang bersifat menuduh seperti contohnya, "Anang, saya tidak punya keraguan sedikitpun bahwa Anda merencanakan tindak pidana korupsi ini," sangat diperlukan untuk memperlihatkan keyakinan seorang investigator. Bandingkan jika pertanyaan berbunyi seperti ini, "Anang, saya pikir Anda mungkin terlibat dalam merencanakan tindak pidana korupsi ini." Nah, dengan pernyataan seperti itu, akhirnya yang diinterogasi dengan cepat membaca bahwa ada ketidakpastian di benak investigator mengenai keterlibatan dalam merencanakan tindak pidana korupsi ini. Selanjutnya, yang diinterogasi ini semakin yakin bahwa sikap yang harus diambil adalah membantah keterlibatannya. Dan tujuan interogasi sendiri adalah untuk mengetahui yang sebenarnya. Nah, jadi artinya apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, dan berapa jumlah atau nilai fraud yang sebenarnya, dan seterusnya. The purpose of an interrogation is to learn the truth. Ada persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah atau confession. Ya, ini keliru. Jadi contohnya, seorang sedang sial. Ia dikira berbohong dalam wawancara sebelumnya. Karena itu, selanjutnya ia diinterogasi. Setelah diinterogasi, baru ketahuan ia tidak bersalah. Dalam hal ini, investigator seolah-olah gagal mendapatkan pengakuan bahwa orang itu bersalah. Namun ia sebenarnya berhasil. Interogasinya mengungkapkan kebenaran bahwa orang tersebut atau yang dicurigai ternyata tidak bersalah. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Nah, berikutnya ada ciri-ciri interogasi. Untuk yang pertama ada interogasi bersifat menuduh, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Dan yang kedua ada tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Untuk penjelasannya sudah saya sebutkan pada slide yang sebelumnya. Nah, yang ketiga ada interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang.
Jadi, investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah, dan sebagai tanggapan atas pernyataan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia bohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang, dan penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Yang keempat, ada investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati, untuk tidak bersikut dari posisi itu. Jadi membuat catatan terlalu dini itu akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan itu dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Dan yang kelima atau yang terakhir itu, interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan di sembarang tempat. Jadi taktik persuasi yang digunakan seperti yang dijelaskan di atas memerlukan lingkungan yang ada privasi, yang tidak terganggu orang yang berlalu lalang, dan bebas dari halangan seperti suara bising di tempat umum. Nah, berikutnya untuk sebagai pembeda, saya cantumkan ciri-ciri suatu wawancara. Nah, untuk ciri-cirinya yang pertama yaitu wawancara bersifat netral. Itu berbeda dari yang interogasi. Kalau interogasi bersifat menuduh, kalau wawancara bersifat netral. Ini perbedaan utama antara wawancara dengan interogasi. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong, substansi dan caranya bersifat non-sekutari ketika melakukan wawancara. Dengan cara dan nada yang tidak bersifat menuduh, investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan seorang yang diwawancarainya. Yang kedua, tujuan wawancara ini adalah mengumpulkan informasi. Selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya, dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainya. Contoh investigative information. Apa hubungan antara orang yang diwawancarai dengan orang tertentu yang dicurigai merupakan otak dari perbuatan tindak pidana yang diperiksa. Contoh lain, kapan orang yang diwawancarai kenal dengan orang tertentu yang dicurigai. Yang ketiga, wawancara dapat dilakukan pada awal investigasi. Karena tujuan wawancara sendiri adalah mengumpulkan informasi, tentunya semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, semakin baik. Wawancara terkadang dipaksa dilakukan meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud dilaksanakan, atau bahkan pemeriksa dapat mengidentifikasi bukti yang harusnya diperoleh. Yang keempat, investigator harus mempunyai catatan mengenai wawancara formal yang dilakukannya. Wawancara formal adalah wawancara yang dilakukan dalam lingkungan terkendali. Mencatat mempunyai beberapa kegunaan, bukan saja pada proses bertanya. Ini memungkinkan investigator mengamati perilaku dari orang yang diwawancarainya. Pemeriksa perlu mengetahui bahwa seseorang lebih mudah berbohong ketika pertanyaan diajukan dengan kecepatan tinggi, seperti tembakan yang dilepas dari senapan otomatis. Mengatur tanya jawab yang diselingi masa hening yang panjang memberikan peluang bagi yang diwawancarai untuk berpikir mengenai tanggapan yang bersifat menyesatkan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu wawancara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Pemeriksa terkadang mempunyai peluang menemui orang di kantornya atau dalam perjalanan, dari tempat makan siang, di sudut jalan, dalam mobil,
atau yang lain-lain. Memang idealnya wawancara dilakukan dalam suatu ruangan tertentu atau yang khusus. Wawancara ini bersifat cair, tidak terstruktur, dan bisa melompat dari suatu pokok ke pokok pembicaraan lain. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksa mempunyai gambaran mengenai informasi apa saja yang ingin dikumpulkannya. Namun, ia juga tidak boleh kaku karena secara kreatif, ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya selama wawancara berlangsung. Informasi baru mungkin tidak dapat diduga dan diharapkannya. Pemeriksa juga harus pandai membaca suasana hati. Misalnya, untuk tidak memutuskan menghentikan wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Berikutnya ada langkah-langkah interogasi. Yang pertama yaitu direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara sesama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapat kesan sekecil apapun bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia akan mengaku. Tanpa keraguan sedikitpun, investigator menembaknya sangkaan secara langsung atau direct. Jadi investigator mengkonfrontasi tersangka secara tegas, sebaiknya dalam posisi berdiri, seperti yang digambarkan pada figur 19.14. Misalnya dengan pembukaan investigasi kami menunjukkan bahwa Anda yang melakukan. Lanjut dengan kalimat yang singkat, langsung dan tegas, direct dan positif, sambil membuka halaman tertentu dalam folder yang berisi bukti. Perhatikan investigator mengawali interogasinya dengan pernyataan yang mengesankan. Ia seyakin-yakinnya bahwa tersangka bersalah. Setelah itu investigator berkata, "Saya ingin duduk bersama Anda untuk menyelesaikan masalah ini." Investigator berhenti sejenak, menempatkan folder dan berkas lain jauh dari tersangka, menarik kursi sekitar 1 meter dari kursi tersangka dan duduk. Kegiatan investigator ini akan menciptakan suatu keheningan yang disengaja yang disebut behavioral pause. Namun bagi tersangka ini terasa lebih lama. Tujuan jeda perilaku ini adalah mengevaluasi tanggapan verbal dan non-verbal si tersangka terhadap direct positive confrontation. Tanggapan verbal dan non-verbal dalam jeda ini pelaku ini memberi satu, petunjuk kepada investigator apakah tersangka bersalah atau tidak. Yang kedua, insight, kemampuan untuk melihat dan mengerti secara tajam mengenai bagaimana investigator melanjutkan investigasinya. Nah, untuk yang kedua ada interrogation time. Suatu perbedaan penting antara tersangka yang bersalah dan tidak bersalah adalah pembenaran atau justification untuk melakukan kejahatan. Tersangka yang bersalah melakukan pembenaran ketika atau sebelum melakukan kejahatan, melemparkan kesalahan menjauhi dirinya sendiri dan menginternalisasikan pembenaran untuk perilaku yang menyebabkan kecemasan adalah naluri alamiah manusia. Interrogation time pada langkah 2 sebenarnya memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu mudah sekali mengungkapkan denial atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka menangkap jam yang ditawarkan investigator. Tersangka yang bersalah akan mendengarkan time ini dengan seksama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu. Dengan sendirinya, ia tidak menangkap time yang dibicarakan investigator. Nah, untuk langkah yang ketiga, yaitu handling denial. Bagi investigator tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Penyangkalan dapat dilakukan secara verbal seperti aku tidak melakukannya, atau dalam bentuk non-verbal seperti menggelengkan kepala. Subjek penyangkalan seperti tanggapan atas tuduhan penyangkalan
pada dasarnya adalah pernyataan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, keliru, salah alamat, dan seterusnya. Tahap penyangkalan merupakan tahap yang sangat menentukan. Kalau penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman, seluruh langkah berikutnya akan sia-sia. Ketika dua anak memerebutkan mainan dan mainan itu rusak, anak yang mempunyai mainan mengatakan, "Kau merusak mainanku." Kemudian dijawab, "Tidak, akulah yang merusakkannya sendiri." Perbantahan ini terus berlangsung tanpa perubahan susunan kata, sampai salah satu seseorangnya berhenti karena letih atau sebab lainnya. Jadi secara teoritis, anak yang bisa terakhir adalah pemenangnya. Namun sesungguhnya tidak ada pemenang. Hal serupa terjadi pada kasus tindak pidana. Karena itu, tujuan utama dalam langkah ketiga ini adalah mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu, dan sebenarnya hanya akan mengganggu perhatian dari tema interogasi dalam upaya interrogator selanjutnya untuk mengungkapkan kebenarannya. Kemudian ada satu kenyataan hidup yang merupakan bagian alamiah manusia, yaitu semakin sering tersangka yang bersalah memberikan penyangkalan, semakin berkurang kemungkinan ia akan menyatakan kebenarannya. Kenyataan ini sebenarnya bukan saja penting untuk langkah 3 dan selanjutnya, tetapi juga untuk langkah-langkah sebelumnya. Seorang tersangka yang menyangkal berbuat kejahatan dan menceritakan penyangkalannya kepada anak, istri, teman, saudara, guru, dan lain-lain akan sulit menceritakan kebenaran ketimbang tersangka yang belum pernah menyangkal perbuatannya. Nah, untuk langkah keempat yaitu overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan atau denial. Benteng pertahanan kedua adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengubah taktiknya untuk mengajukan keberatan. Dengan perubahan taktik ini, tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Perubahan taktik ini umumnya berupa pengajuan alasan tuduhan yang dikemukakan investigator itu salah. Namun tersangka belum memberikan bukti-bukti bahwa ia tidak bersalah. Tersangka tetap mengajukan dengan harapan akan memperkuat penyangkalannya. Pernyataan tersangka seperti ini disebut dengan objection atau keberatan. Misalnya dalam kebobolan bank, tersangka akan mengatakan, "Tak mungkin aku melakukannya. Sedangkan aku tidak punya pistol." Dengan mengajukan keberatan ini, tersangka berharap investigator akan membahas masalah pistol sehingga ia dapat mengurangi kecemasannya melalui debat verbal yang mungkin ia menangkan. Denial atau penyangkalan adalah strategi pertahanan yang alamiah dan digunakan oleh seorang yang bersalah dan tidak bersalah. Sementara itu, objection atau keberatan adalah strategi menyerang. Strategi menyerang ini hampir selalu hanya digunakan tersangka yang bersalah. Proses interogasi pada tahap atau langkah yang keempat memanfaatkan keberatan-keberatan yang diajukan tersangka untuk meyakinkan menceritakan yang sebenarnya. Keberatan yang diajukan tersangka dirumuskan dalam bentuk alasan ekonomi, agama, jabatan, atau moral mengapa ia tidak akan melakukan apa yang disangkanya kepadanya. Ketika tersangka mengubah strategi dari denial yang bersifat defensif ke objection yang bersifat ofensif, investigator memenangkan langkah ketiga. Kemenangan ini janganlah dijadikan bekal untuk meneruskan teknik langkah ketiga. Kalau investigator dalam langkah memanfaatkan dan mendalami objection ini dalam dialognya, langkah keempat ini terdiri dari atas 3, yaitu yang pertama, mengenali keberatan, menghargai keberatan, dan membalikan keberatan itu. Nah, untuk pengertian yang mengenali keberatan,
keberatan terkadang dapat dikenali dengan mudah. Misalnya dalam kasus fraud yang melibatkan petugas atau pejabat bank, investigator akan sering mendengar simpanan saya di bank banyak sekali. Mengapa saya harus melakukan hal tersebut? Atau kalau mau saya tinggal minta saja papa dan mami. Seolah-olah yang miskin melakukan fraud atau melakukan fraud di bank. Nah, untuk mengenai penjelasan menghargai keberatan, istilah menghargai keberatan itu bermakna investigator tak menolak keberatan yang diajukan tersangka. Ia bahkan menghargai tersangka yang justru menyampaikan keberatan. Investigator tidak boleh membantahnya. Investigator harus bersifat seolah-olah ia memang sedang menunggu-nunggu tersangka mengajukan keberatan. Tidak boleh ada kesan investigator terusik atau tersinggung ketika tersangka menyampaikan keberatannya. Untuk pengertian membalikan keadaan, investigator harus memanfaatkan keberatan yang diajukan tersangka, kemudian membalikan keberatan itu dan kembali ke tema interogasi. Itulah sebabnya istilah yang dibahas sebelumnya adalah rewarding the objection. Investigator memberi hadiah atau reward kepada tersangka. Ia justru mendorong tersangka mengemukakan keberatan karena keberatan itu merupakan pintu kembali ke tema. Nah, untuk yang kelima yaitu keeping the subsequent attention. Seperti yang dikatakan di atas, tersangka umumnya tidak akan tinggal diam dan bersantai-santai. Ia ingin mendominasi percakapan atau memegang kendali dan mengatur dialog. Ia menyangkal seperti yang dilakukan pada langkah ketiga atau mengajukan keberatan pada langkah keempat. Apabila investigator berhasil menghentikan penyangkalan-penyangkalannya dan membalikan keberatan tersangka, maka tinggal satu strategi yang dapat dilakukan tersangka. Tersangka dapat meninggalkan ruang interogasi dan secara psikologis menutup diri atau withdraw, dan mengabaikan semua tema yang dilajukan oleh investigator. Kita mungkin pernah mengalami situasi seperti itu. Sebagai mahasiswa kita bosan mendengar kuliah, atau sebagai peserta seminar kita letih mendengarkan si pembicara atau narasumbernya. Jadi pikiran melayang-layang dan meninggalkan acara tersebut. Investigator harus pandai mengamati gejala ini, seperti yang digambarkan pada figur 19.16. Menunjukkan sikap tersangka yang sudah tenggelam dalam dunianya yang jatuh dari investigator. Tersangka sudah kehilangan percaya diri atau ketangguhan untuk terus mengungkapkan tidak kesalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun dan ia berdiam diri. Nah, untuk langkah yang keenam adalah handling the suspend passive mode. Pada akhir langkah 5, investigator seharusnya berhasil menjalin hubungan yang baik dengan tersangka. Hubungan yang baik dalam hal ini berarti tersangka percaya investigator jujur. Investigator berusaha keras mencari kebenaran. Ia bersedia membantu tersangka untuk menemukan kebenaran, dan dalam bahasa Inggris, hubungan ini dinamakan rapport. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebodohannya tidak menghasilkan keinginan yang tadi. Karena itu, sekarang ia lebih bersedia mendengarkannya. Ia menunjukkan sikap kalah, kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca, dan mentalnya pada titik terendah. Investigator mulai mengarahkan pada suatu pokok tertentu dari tema yang dikembangkan. Untuk itu, ia menunjukkan keempatinya terhadap tersangka dengan sikap membantu. Ketika mengembangkan tema ini yang sudah dimulai dengan tahap-tahap sebelumnya, ia berusaha menemukan motif, dan investigator mengajukan berbagai alasan untuk menjelaskan motif dari perbuatan tersangka sambil mengamati perilaku tersangka untuk menentukan alasan yang diterima atau yang ditolak. Ketika tersangka menunjukkan tanda-tanda memasuki passive mode, investigator berusaha mendekatinya dan melanjutkan dengan mencari motif. Sekaligus investigator menyiapkan tersangka untuk alternatif question dari langkah-langkah tersebut. Dan langkah ke-7 tadi. Dan untuk langkah yang ke-7 yaitu presenting the alternative question.
Perhatikan pada pelayan di restoran yang menawarkan pencuci mulut di akhir santapan, makan siang, atau makan malam. Pelayan yang kurang terlatih dan menanyakan ingin dessert atau Bapak sudah kenyang. Sebaliknya, pelayan yang sudah terlatih dan mengajukan pertanyaan yang terarah, pertanyaan pilihannya adalah Bapak, kami ada apel pie atau cake untuk hidangan menutup. Apakah ada pilihan Bapak? Pola pertanyaan kedua yang digunakan pada langkah 7, investigator menanyakan, apakah ini pertama kalinya Anda melakukan hal tersebut atau sudah sekian kalinya? Pilihan 1, ini pertama kalinya ia melakukan hal tersebut. Mungkin lebih bisa dimaafkan pada pilihan 2, sudah kesekian kalinya, namun keduanya merupakan mengakukan kesalahan. Investigator tidak boleh mengajukan pertanyaan alternatif tertentu sebagai berikut. Untuk yang pertama, pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat memperdagangkan pasal-pasal dan ketentuan perundang-undangan. Contohnya, apakah Anda melakukan perbuatan yang diatur dalam KUHP pasal sekian dengan hukuman 15 tahun penjara dan perbuatan yang diatur dalam pasal sekian. Kedua, pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat ancaman. Contohnya, apakah Anda ingin kooperatif atau Anda memilih ditahan di dalam sel polisi? Tersangka bebas memilih apa yang ditawarkan dalam pernyataan investigator tanpa mengkhawatirkan konsekuensi pilihannya. Yang ketiga atau yang terakhir, pertanyaan alternatif tidak boleh menjanjikan keringanan hukuman. Contohnya, apakah Anda melakukan perbuatan A atau B? Kalau Anda melakukan A, saya bisa meyakinkan penuntut umum tidak memberikan keringanan. Langkah yang ke-8, bringing the suspect into conversative. Ketika memilih suatu alternatif dalam pertanyaan alternatif di langkah yang ke-7, tersangka sesungguhnya telah mengakui bersalah. Dalam langkah ini, tersangka untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Perincian ini bisa berupa keterangan di mana uang disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank, siapa saja yang terlibat dalam kejahatan, motif tersangka, dan lain-lain. Istilah tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian diperbuatnya tidaklah berarti bahwa investigator menyodorkan skenario dan tersangka tinggal mengiyakannya. Melalui pertanyaan-pertanyaan investigator, tersangka menjelaskan seluruh perbuatan dengan perincian mengenai apa, bagaimana, siapa, kapan, dan lain-lain. Pada langkah ke-8 ini, hanya seseorang investigator berada dalam ruang interogasi. Kehadiran orang lain akan membuat tersangka segan mengakui perbuatannya, apalagi memberikan perincian ketika investigator ini puas dengan pengakuan lisan dan perincian dari pengakuan lisan. Investigator meminta investigator lain menyaksikan pengakuan lisan tersangka. Untuk langkah yang ke-9 atau yang terakhir, yaitu pada puncaknya, langkah 9 yaitu the written confession, yaitu pada puncaknya tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Pendanaan untuk kita di Indonesia adalah berita acara pengakuan atau dokumen semacam itu. Di Indonesia, investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Pada akhir investigasi, tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis ini tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat, atau bahasa tersangka. Kemudian hari tersangka menyangkal memberi pengakuan itu. Penyangkalan lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarkan perbicaraan di pengadilan karena struktur kalimat dan ungkapan bahasanya berbeda dengan apa yang ditulis dalam berita acara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai behavior system analysis dan saluran komunikasi. Jadi, secara harfiah, behavior system analysis dapat diterjemahkan sebagai analisis gejala perilaku. Para dokter, psikolog, dan psikiater mengakui pentingnya mengevaluasi perilaku pasien atau klien mereka untuk membantu mendiagnosis penyakit.
Ada beberapa tingkatan atau level atau saluran channel komunikasi. Makna sebenarnya dari ucapan-ucapan seseorang diperkuat dan atau diubah oleh berbagai saluran tadi, seperti gegagapan, sikap tubuh, gerak tangan, mimik wajah, dan nada suara. Pengetahuan membaca atau menganalisis gejala-gejala perilaku ini dimanfaatkan oleh John Rayleigh yang merupakan pionir dalam BSA. Sejak tahun 1942, Red merekam secara sistematif gejala perilaku dari semua tersangka yang diperiksa dengan alat untuk mendeteksi kebohongan di laboratorium ilmiah untuk mendeteksi kejahatan dari kepolisian Chicago. Dalam tahun 1990-an, Red meraih 2 hadiah pemerintah federal untuk meneliti secara khusus perbedaan antara perilaku tersangka yang menceritakan kebenaran dan kebohongan di luar lingkup pemakaian poligraf. Penelitian ini dibiayai oleh The National Security Agency sehingga sebagai the NSA Study. Penelitian ini menunjukkan adanya tingkat atau saluran yang kita gunakan untuk berkomunikasi, yaitu yang pertama, verbal channel adalah ucapan yang keluar dari mulut seseorang, pilihan kata dan susunan kata yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Yang kedua, paralinguistic channel adalah ciri-ciri percakapan di luar ucapan. Yang ketiga, yaitu pokok pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu non-verbal channel adalah sikap tubuh atau body pressure, gerak tangan, dan mimik wajah. Nah, untuk yang pertama yaitu postur. Kita mulai dengan mengevaluasi sikap atau postur. Postur atau sikap ketika diwawancara mengungkapkan keterlibatan emosionalnya, rasa percaya diri, minat, apakah ada minat, pikiran melayang entah kemana, atau cuek habis-habisan. Subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional, minat dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pernyataannya. Postur tubuh tegak searah dengan investigator sehingga ia siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pernyataan-pernyataan penting, ia mencondongkan tubuhnya ke arah investigator, seperti ia ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Kalaupun ia menyilangkan kaki dan meletakkan satu tungkai di atas tungkai yang lainnya seperti figur di 19.1, hal ini dilakukan dengan santai dan nyaman. Dalam wawancara selama 45 menit, ia mengubah-ubah posisi dan merubahan postur dilakukannya secara kasual. Atau bayangkan perilaku anak-anak yang sedang asik menonton kartun kesayangannya. Mempelajari nonverbal behavior sebaiknya melalui rekaman gambar dan suara dari wawancara sesungguhnya. Cara ini tidak dapat disajikan dalam buku atau figur 19.2 sampai 19.4, berupaya menjelaskan perilaku nonverbal dari subjek yang jujur tanpa gerak dan suara. Berikutnya adalah gerakan tangan atau gestur. Sebagai tanggapan atas pernyataan investigator, subjek dapat melakukan 3 jenis gerak tangan, yaitu yang pertama, subjek tetap tidak melibatkan dirinya, tidak ada gerakan tangan sama sekali. Ini merupakan tanda bahwa ia tidak mempunyai percaya diri terhadap jawaban yang sudah atau akan diberitahukannya, atau ia memandang pernyataan-pernyataan itu tidak penting. Kedua, tangan menjauh dari tubuh, seperti orang berpidato atau guru yang sedang mengajar. Gerak tangan seperti ini disebut perilaku menjelaskan. Dan yang ketiga, yaitu tangan mengarah pada bagian tubuh. Gerakan ini disebut perilaku menyesuaikan atau adaptor behavior. Illustration behavior figur 19.8 lebih sering ditunjukkan oleh subjek yang jujur. Ketika subjek jujur menceritakan pengalamannya yang berhubungan dengan kegiatan fisik, investigator akan melihat atau bisa memperkirakan akan adanya gerak tangan ini. Gerak tangan ini disaksikan ketika seseorang menceritakan bagaimana pelaku menyodorkan amplop berisi uang sogokan.
dan ia menolaknya. Selain itu, seorang wanita yang menyertakan bagaimana ia diperkosa, atau sopir taksi yang menyertakan bagaimana ia menyerahkan uangnya di bawah todongan. Ada lagi gerak tangan yang dalam bahasa Inggris disebut handshook. Dengan gerak tangan ini, subjek mengatakan "aku tidak tahu" atau "aku tidak peduli", seperti figur di 19.9. Handstroke ini bisa dibarengi dengan mengangkat bahu, dan handstroke bisa diperkuat apa yang diucapkan subjek, dan sebaliknya handstroke bisa merupakan kontradiksi atau berlawanan dengan ucapan subjek. Adaptor behavior dapat dibagi dalam kategori groom gesture atau gerak mempersolek atau merapikan diri, personal gesture, gerak yang bersifat pribadi, dan protective gesture, gerak melindungi atau berlindung, atau supporting gesture yang mendukung atau menopang. Contoh grooming gesture atau menyisir, atau membetulkan letak rambut, menggosok-gosok atau mengebas-ngebas baju atau celana seperti membuang kotoran, pasir atau debu. Mengambil sesuatu dari lengan baju seolah-olah ada lalat mati atau kumbang yang bertengger. Memeriksa kuku, merapikan dasi dan atau kaos kaki, dan lain-lain. Gerakan-gerakan ini sendiri tidak mempunyai makna atau relevansi. Makna baru ada kalau ada kaitannya dengan verbal response yang dengan apa yang diucapkannya. Para pelawak memanfaatkan gerak tersebut. Dalam professional supporting gesture, tangan mengarah atau membuat kontak dengan muka, misalnya dengan ledakannya di pipi untuk mendukung atau menopang kepala. Gerak ini mencerminkan keterlepasan emosional atau emotional detachment subjek dari apa yang sedang berlangsung. Atau bayangkan penonton TV mendengarkan komentar sepak bola saat istirahat yang dianggapnya tidak bermutu, padahal ia sudah tidak sabar menantikan pertandingan babak keduanya. Gestur ini wajar-wajar saja, misalnya di tengah-tengah wawancara ketika tingkat pembicaraan sudah memasuki wilayah aman, namun ini adalah gestur yang mencurigakan atau patut dicurigai. Ketika tingkat pembicaraan adalah mengenai pokok kejahatan atau fraud, subjek yang berbohong menggunakan protective gesture seperti menutup mulut dan menjawab pertanyaan melalui celah-celah jari jemarinya. Ia seolah-olah percaya bahwa jari-jarinya dapat menyaring ucapan-ucapan yang tidak benar. Subjek yang berbohong menghindari tatap muka. Dalam protective gesture, ia berpura-pura atau menggosok-gosok matanya atau mengusap-ngusap alis matanya secara tidak sadar. Berikutnya ada gerak kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tungkaknya pada yang lainnya, ia mungkin mengentakkan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering atau sering dilakukannya, ini tanda kecemasan. Ini tidak usah berarti bahwa subjek berbohong. Namun, perubahan dalam hendakan kaki, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri gerakan secara mendadak, seiring dengan jawaban atau suatu pertanyaan yang bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong, ini berlangsung 1 atau 2 detik. Kemudian, ia kembali ke gerakan kaki yang normal. Gerakan kaki juga bisa mengubah postur duduk si subjek. Dengan menapakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi, bisa juga disertai kursi berpijak pada dua kaki belakangnya. Ini adalah sikap yang menunjukkan subjek berbohong. Sikap yang dilakukannya saat sebelum atau selama menjawab suatu pertanyaan. Baik, berikutnya ada mimik muka dan kontak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongan akan terungkap. Ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutupi kebohongannya, atau mungkin kesadarannya bahwa berbohongan sudah terungkap sehingga ia siap mengakui kesalahannya. Kenyataan bahwa ekspresi muka berubah sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek sudah berbohong. Sebaliknya, tidak adanya perubahan mengindikasi subjek itu jujur. Dari semua perubahan mimik atau ekspresi wajah, yang paling sulit dievaluasi adalah kemarahan. Kontak mata antara subjek dan investigator
merupakan salah satu perilaku nonverbal yang sangat penting untuk dievaluasi. Dalam budaya barat, kontak mata secara timbal balik menandakan keterbukaan jujur apa adanya, dan subjek yang berbohong tidak berani atau enggan menatap mata investigator, dan ia akan menundukkan kepala melihat lantai, mengalihkan matanya ke samping atau seperti melirik atau ke langit-langit ruangan, dan subjek berkurang kecemasannya jika tidak akan memandang investigator. Subjek bahkan menantang investigator seperti menatap manusia bermasyarakat mempunyai ukuran tempat tatapan mata lama atau sekilas. Subjek yang jujur tidak khawatir memandang investigator seperti anak-anak manis di taman kanak-kanak. Ketika menyimak pelajaran gurunya, polos sekali memandang mata gurunya tanpa rasa khawatir, dan mata berseri-seri secara spontan ketika guru mengatakan sesuatu yang menyenangkan. Bandingkan dengan kontak mata siswa SMU yang ketahuan sedang mencontek. Nah, sebelum mengakhiri presentasi pada kali ini, saya akan sedikit berpesan. Beribadahlah seolah-olah kamu akan mati besok, dan belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Maka dari itu jangan pernah tinggalkan sholatmu, dan belajarlah agar tercapai cita-citamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.